Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini untuk terus berkembang ya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar banyak ya tentang struktur perulangan, struktur percabangan, kemudian kemarin juga sudah belajar tentang fungsi juga ya, walaupun cuma fungsi void. Nah, kemudian ada banyak lagi. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, bisa ditonton dari awal sampai akhir, karena saya membahas belajar Arduino ini benar-benar step by step gitu. Dan ini kemungkinan materi yang kita bahas ini adalah materi terakhir yang kita hanya belajar logikanya aja. Jadi kita kan nggak pernah belajar ngerangkai. Mungkin habis materi ini kita udah belajar merangkai dikit-dikit ya. Kita pakai Tinkercad ya nanti ya. Nah, ini aplikasinya seperti yang saya tunjukkan di video playlist ini yang pertama kali. Video pertama kali di playlist ini maksudnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang CorelDRAW. CorelDRAW. Enggak, maksud saya array. Memang sengaja saya taruh di CorelDRAW ya, supaya bisa kita ubah-ubah di sini nilai dari arraynya. Oke. Ini array ini biasanya juga bisa digunakan untuk menyingkat program ya. Dan nanti biasanya teman-teman tanya, loh kenapa harus pakai array kalau udah pakai for gitu. Ya, ini array ini nanti akan ada gunanya tersendiri. Oke, langsung aja. Nanti teman-teman bisa lihat ini diagramnya. Jadi di sini ada indeks array. Nah, indeks array ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada nilai array. Nilai array ini yang akan kita tentukan nilainya berapa gitu. Nilai pada indeks ketiga berapa, nilai pada indeks keempat berapa. Kemudian ini adalah kotak-kotakan, ini adalah elemen array. Elemen arraynya jumlahnya berapa gitu. Oke, langsung kita ke sintaksnya ya. Kita buka dulu Arduino IDE-nya. Kita tunggu, agak lama dia. Nah, pertama kita bahas sintaks dulu. Sintaks untuk pendeklarasian array adalah sebagai berikut. Pertama kita tuliskan tipe data ya. Tipe data. Kemudian di sini kita tuliskan nama dari array tersebut. Nama array. Nah, kemudian kita akan buka kurung kotak. Di sini adalah kita tuliskan jumlah elemen array. Jumlah elemen arraynya ada berapa gitu. Kemudian tutup kurung kotak. Nah, kemudian kita kasih sama dengan. Nah, di sini kita buka kurung kurawal. Kemudian kita tuliskan nilai-nilai dari setiap elemen array, setiap indeks array tersebut. Misalkan nilai array pada indeks 0, kemudian koma nilai array pada indeks 1, koma nilai nilai array pada indeks ke n gitu misalkan. Dan seterusnya ya, sebanyak yang teman-teman telah tentukan berapa jumlah elemen arraynya. Kemudian untuk memanggil array,
Teman-teman bisa ketikkan di sini nama array, kemudian kurung kotak. Di sini bisa teman-teman tuliskan jumlah indeks array atau indeks array gitu, nomor indeks array. Kalau nggak nomor berarti bisa teman-teman tuliskan nama dari array tersebut. Karena kalau misalkan perulangan itu kan kita nggak menuliskan indeksnya ya, karena indeksnya akan terus berganti gitu. Tapi nggak apa-apa deh, kita tulis di sini indeks array gitu ya. Indeks array. Masalah nanti pakai struktur perulangan nanti akan kita bahas lagi. Ini supaya teman-teman nggak bingung. Bahwasanya di sini cara manggilnya adalah nama array, kemudian indeks array-nya berapa. Indeks array itu yang tadi, yang ini. Jadi indeks array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, langsung aja kita buat sekarang program pembacaan array ya, pembacaan nilai array. Misalkan saya punya di sini integer i. Nah, kemudian di sini karena pembacaan saya tuliskan serial.begin. Kita pakai berapa ya? Nggak apa-apa deh, kita pakai cepat karena kita mau pakai di void setup semua aja biar sekali, jadi dia nggak ngulang-ngulang. Kemudian di sini kita tuliskan tipe data seperti ini untuk pendeklarasian array ya. Kita tulis tipe data, kemudian nama arraynya apa, misalkan nama arraynya nilai gitu, nama arraynya nilai, kemudian buka kurung kotak, misalkan elemennya berapa, kita pakai seperti yang tadi aja ya. Nah, ini kan ada 5 elemen, kita tulis 5 nih, tutup kurung kotak, kemudian sama dengan, kemudian kita tentukan nilai-nilai dari array tersebut. Boleh acak, terserah teman-teman, misalkan saya ngawur ya 87, kemudian berapa, misalkan 55, kemudian 21, kemudian 76, ini baru berapa, 5, satu lagi 34 gitu ya, tutup kurung kurawal. Kemudian ada semikolon di sini ya. Oh ya, ini lupa, ini ada semikolon. Nah, kemudian setelah pendeklarasian array baru kita pakai di sini. Kita pakai perulangan ya. Ini yang saya sebut tadi nilai perulangan. Kalau pakai perulangan kita akan bahas lagi. Jadi seperti ini. Karena indeks array dimulai dari 0, maka kita tentukan nilai awal i adalah 0 ya. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini syarat perulangannya atau batas atasnya, karena ini 5, jumlah elemen arraynya 5, tapi indeks array itu dimulai dari 0, berarti kan 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti batas atasnya adalah 4, atau syarat perulangannya i kurang dari sama dengan 4. Oke. Kemudian titik koma. Nah, sampingnya ini seperti biasa, eksekusi perulangan kita pakai increment ya, atau i++. Jadi setiap perulangan ditambah 1. Kemudian buka kurung kurawal, di sini baru kita panggil arraynya. Kita pakai serial print ya, karena kita mau lihat pembacaannya. Serial print. Misalkan di sini saya tuliskan nilai array pada indeks. Nah, kemudian bawahnya serial.print. Nah, ini baru kita tulis di sini i
Ini untuk menulis indeksnya ya, maksudnya menulis indeksnya. Pertama kan i0 gitu, pada indeks 0, nilai array pada indeks 0 gitu maksudnya ya. Ini belum termasuk dari array, ini masih for-nya ya. Kemudian di sini serial dot print sama dengan titik koma. Nah, di sini baru kita panggil arraynya serial dot print. Kita pakai ln biar ada enternya. Nah, cara manggilnya adalah nilai seperti yang tadi, nama array sama indeks array. Nama arraynya kan nilai, kemudian indeks arraynya kita pakai i. Kenapa i? Karena kita nggak cuma manggil satu indeks aja, misalkan indeks 2 gitu kan, nggak cuma ini aja, tapi kita mau panggil semuanya, makanya kita pakai i. Kalau i kan berarti kan indeks ke 0, muter lagi jadi indeks ke 1, muter lagi jadi indeks ketiga ya. Bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti tentang struktur perulangan for, bisa dilihat videonya ya, di video-video sebelumnya ya, yang sudah saya jelaskan di sana. Oke, kemudian nilai array, buka kurung kotak i, tutup kurung kotak, nah, kemudian tutup kurung bulatnya, kemudian semikolon. Di sini kita kasih delay misalkan 2000 gitu, 2 detik. Nah, mungkin cukup seperti ini. Ini kita nggak pakai void loop ya, seperti yang saya bilang tadi. Biasanya kita hanya mau melihat pembacaan dari si array ini. Kita kompilasinya di sini. Nah, ini masih ada yang salah. Kita lihat missing semikolon. Kita lupa tidak menuliskan semikolon di sini. Seperti yang sering saya bilang, teman-teman jangan panik ketika menemukan kesalahan, tapi teman-teman cari kesalahannya di mana. Nah, ini sudah benar. Nilai array pada indeks 0 sama dengan 87. Nilai array pada indeks 1, 55. Nilai array pada indeks 2, 21. Nilai array pada indeks 3, 76. Nah, ini kenapa ini ngeheng? Mungkin kita stop dulu. Kita ulangin. Kita reset. Nilai array pada indeks 0, 87, nilai array pada indeks 1, 55, nilai array pada indeks 2, 21, nilai array pada indeks 3, 76, nilai array pada indeks 4, 34. Nah, seperti program kita ya, 0 atau ke 1 itu 87, pada indeks 1 itu kan tempatnya di sini, itu 55, pada indeks 2 itu 21, pada indeks 3 itu 76, pada indeks 4 itu 34. Nah, saya harap teman-teman sudah bisa nangkep ya. Teman-teman bisa lihat di sini, bisa di compare. Biasanya ini sama ini. 8755217634, 8755217654. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke penggunaannya. Kita lanjut ke penggunaannya. Buka sketch baru. Nah, si array ini juga bisa sama seperti fungsi kemarin, bisa juga buat mendeklarasikan suatu, bisa untuk mendeklarasikan sesuatu, maksudnya misalkan integer let, kita pakai array ya, ini sekarang nggak pakai fungsi ya, kita pakai array
integer LED buka kurung kotak 6 kemudian tutup kurung kotak sama dengan, misalkan kita pakai 6 LED seperti biasa, ini seperti di program kita for itu ya, 8 pin 8, pin 9, pin 10, pin 11, pin 12, pin 13. Oke, kita tutup kurung awal, jangan lupa semikolonnya. Nah, kemudian di sini kita pakai for ya, untuk menentukan pin mode-nya. For I sama dengan 0, ingat nilai array, indeks array itu dimulai dari 0. I kurang dari atau sama dengan 5, karena ini 6 LED dan dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 6 ya. Kemudian I plus artinya ditambah 1 setiap perulangan, buka kurung kurawal. Nah, kemudian statementnya adalah pin mode. Nah, kita panggil di sini arraynya, nama array LED, kemudian indeks arraynya kita pakai I karena akan berubah terus. Kemudian di sini output, tutup kurung. Nah, kemudian di sini hapus dulu, kita pakai for juga. For I sama dengan 0 sama, untuk I kurang dari atau sama dengan 5, I plus tutup kurung, digital write, kita panggil lagi arraynya, let I koma output. Akan kita kasih delay 500 cukup ya, atau setengah detik. Kemudian digital write, kita panggil lagi arraynya I ke output sini. Tadi saya agak ngelamun, ini high ya, maksudnya dinyalakan ya. Kemudian ini low, delay 100. Nah, ini akan seperti program kita biasanya. Mungkin kita kompilasi di sinilah ya. Kita tunggu, emang agak lama kalau kompilasi di sini. Itulah makanya kenapa saya lebih suka kompilasi di Uno Arduino, karena bacanya cepet deh. Entah karena emang laptop saya yang kentang apa. Ini. Nah, ini udah kita copy, kita taruh di Uno Arduino. Nah, cepet banget kan kalau dia Uno Arduino. Kita inisialisasikan pinnya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin kita ubah warna-warnanya biar teman-teman lihatnya juga enak. Kita coba. Nah, ini sama kan seperti program kita yang di for kemarin. Bagi teman-teman yang belum lihat, atau yang mau lihat, bisa dilihat di program kita yang for. Nah, jadi LED bergerak satu-satu. Sama. Kalau pakai for di sini tinggal tulis I gitu ya.
tapi penginisialisasiannya juga harus bisa. Nah, terus ngapain harus pakai array kalau bisa pakai for gitu? Nah, ini kan saya tunjukkan kenapa kita harus belajar array. Kenapa nggak pakai for aja? Sekarang gini, saya kasih kasus. Misalkan ini enak berjalannya dari pinggir atau dari atas ya kalau itu. Kalau berjalannya dari atas bawah ke tengah gini, itu gimana? Coba, mungkin bisa diselesaikan pakai for. Mungkin bisa. Bagi teman-teman yang mau nyoba nyelesain pakai for juga dulu juga apa-apa, nanti dikirimkan ke kolom komentar, saya cek apakah benar gitu. Saya memang jujur belum pernah mencoba kalau pakai for. Mungkin bisa diakalin, mungkin bisa. Cuman kalau kata saya ini lebih mudah pakai array. Nah, seperti ini. Ini caranya gimana? Ya, ini bisa. Kalau pakai array kita kan bisa nentuin nih LED-nya yang nyala itu yang mana gitu. Nah, kalau pakai array itu caranya seperti ini. Mungkin kita seperti biasa ya, kita copy aja ya ke yang baru. Supaya tidak merusak yang lama. Nah, ini kan kita maunya dari pinggir. Nah, ini emang ini yang jalan ya, yang jalan seperti kita juga udah pernah belajar kok yang nyala dulu baru dimatikan gini. Bagi teman-teman yang mau lihat, ada kok di struktur for, pembelajaran kita di struktur for. Ini kalau misalkan kita mau satu-satu dulu ya, belum seperti ini dulu, tapi jalannya sama dari pinggir atau dari atas bawah ke tengah gitu. Ya udah, kita bisa tentukan di sini misalkan kita pin pertama kan ini pin 13 sama pin 8, kita tulis saja 8 13. Kemudian pin 12 sama pin 9 kan, pin 9 sini 12. Kemudian di sini ada pin 10 sama 11 ya, kita tulis 10 11. Nah, seperti ini. Kita bisa coba dulu apakah ini sudah berhasil. Kita coba yang di sini. Nah, ini masih gantian ya. Terus gimana cara untuk merubah supaya dia itu bareng-bareng? Ya udah, gampang aja. Caranya adalah ini kita buat I, kan kita bareng nih. Yang atas sama yang bawah pun bareng. Ya udah, kita buat aja satu lagi yang buat nyalakan. Tapi kita rubah di sini I dalam kurung kotak I plus 1. I plus 1 seperti ini. Nah, matikannya juga kita tambah I plus 1. Tapi karena di sini adalah I dan I plus 1 ini udah dieksekusi, kita maunya langsung ke sini kan. Nah, kita bisa rubah di sini adalah I plus sama dengan 2, atau ini sama aja I sama dengan I plus 2 gitu ya. Jadi loncatnya 2-2. Kita coba. Nah, ini teman-teman bisa lihat atas bawah bareng, kemudian sini tengahnya juga bareng. Nah, tuh teman-teman bisa kan lihat apa sih gunanya kita belajar array. Ini jadi akan gampang banget daripada kita harus mikir untuk memodifikasi struktur perulangan for, gimana caranya biar sesuai dengan program kita. Itu ada gunanya kalau kita punya ilmu array. Jadi kita bisa kombinasikan for sama array-nya. Seperti itu teman-teman.
Terus kalau mungkin ada yang nanya, nah, terus gimana cara buat yang kayak gini? Oke lah, saya tunjukkan di sini. Nah, caranya adalah itu dipisah antara yang mematikan sama menyalakan. Kita buat dua for di sini. Mungkin ada yang mau buat project kayak gini ya, buat motornya bagaimana, buat backlamp itu. Apalagi yang motornya NMAX tuh bisa tuh programming sendiri. Keren kan, keren kalau bisa programming sendiri. Mungkin biayanya akan lebih mahal, tapi seneng gitu. Wah, ini program sendiri nih. Kita hapus ini yang mematikan, kita hapus ini yang menyalakan. Nah, seperti ini kurang lebih. Kecepatannya mungkin kita cepetin lah, 100. Kita copy, kita coba apakah sudah sesuai dengan yang kita mau. Kita jalankan. Nah, udah sama ya. Jalan dari atas bawah ke tengah. Sekarang gimana kalau jalannya kita maunya dari tengah deh, dari tengah ke atas bawah gitu. Gimana coba? Mungkin teman-teman bisa coba dulu, walaupun habis ini saya mau tunjukkan juga apa yang dirubah. Teman-teman bisa pause dulu videonya, kemudian teman-teman bisa coba dulu ya. Oke, silahkan di pause dulu. Nah, ini kalau teman-teman sudah nyoba, ya udah. Kalau kita maunya dari situ ya tinggal ubah aja ininya. Ini 10 sama 11. Kemudian ini 8 sama 13. Kita coba apakah sudah berhasil. Duh. Nah, ini jadi dari ini kan, dari tengah kan, lebih gampang daripada kita harus memodifikasi for tanpa kita punya ilmu array. Kalau kita nggak punya ilmu array, ya mungkin bisa, cuman modifikasinya tuh repot. Mending lebih gampang kalau kita punya ilmu array ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dari atas bawah ke tengah, ini dari tengah ke atas bawah. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini. Kemudian bisa like juga kalau suka. Kemudian share juga ke teman-teman yang mau belajar Arduino, apalagi yang suka alasan, aku mau belajar Arduino tapi nggak punya Arduino-nya. Nggak apa-apa, kan bisa pakai software gitu. Tapi harus punya laptop juga ya. Hardware yang saya maksud di sini adalah hardware Arduino-nya, maksudnya bentuk perangkat keras Arduino-nya. Kalau laptop ya harus punya. Gimana kalau nggak punya laptop ya nggak bisa download software ini. Oke, mungkin cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin setelah video ini kalau memang nggak ada tambahan lagi tentang materi yang hanya kita belajar logikanya aja, mungkin kita akan mulai belajar merangkai ya. Tapi di pelajaran yang ada merangkainya tadi mungkin agak ngulang-ulang pelajaran yang sebelumnya, cuman kita kembangkan lagi, ya, sambil review lah ya. Oke, mungkin cukup sekian. Udah ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini benar-benar terakhir nih. Terima kasih.